Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat berharap channel Arabia TV ini memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, dan juga seluas-luasnya untuk semua kalangan. Namun saya juga paham sebagian dari penyimak channel Arabia TV ini ada yang kemampuan berbahasa Arabnya masih dasar, bahkan sangat dasar, sehingga sebagian video yang ada di channel ini tidak bisa dipahami dengan baik sebagaimana mereka yang sudah punya kemampuan dasar yang cukup bagus. Itulah sebabnya kami sudah membuat program namanya Program Sekolah Arab Digital yang kami singkat SAD. Program Sekolah Arab Digital adalah sebuah program pembelajaran bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan. Belajarnya secara bertahap, secara sistematis, mudah dipahami, mudah dicerna, dan juga mudah dipraktekkan, serta bertarget. Oleh karena itu, jika teman-teman ada yang ingin belajar bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan, secara bertahap, secara sistematis dan bertarget, mencakup mufradat, shorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya, silakan bergabung dalam program Sekolah Arab Digital. Adapun informasinya, saya akan tampilkan tayangan berikut ini. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Sistematis, mudah, dan bertarget. Belajarnya dari awal hingga lanjutan, dari dasar hingga pintar, mufradat, shorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya. Mendalam, mudah dipelajari, mudah dipahami, dan mudah dipraktekkan. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Baik, ayyuhal ikhwan wal akhwat, hayya bina nabda'u darsana fi hadhil lailah wa fi hadhil munasabah wa fi hadhihi as-sa'a bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala khairil wara fil barri wal bahri ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad fil alamin innaka hamidum majid, amma ba'du. Ayyuhal ikhwan wal akhawat, qabla dukhulina ila darsina wa istimrarina fi durusina wa ta'allumina في هذه الليلة وفي هذه المناسبة هيا بنا ندعو الله تعالى أولا لنا ولوالدينا ولأزواجنا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وأساتذتنا وساداتنا ومعلمينا ومعلماتنا ومدربينا ومدرباتنا ومن أحسن إلينا ومن أحبنا ومن رحمنا أجمعين. Semoga yang sakit segera sembuh, yang sulit Allah berikan kemudahan, yang sempit Allah berikan kelapangan, yang sedang menjalani masalah atau musibah, semoga Allah beri jalan keluar yang sebaik-baiknya. Kita juga mohon pada Allah selalu keberkahan, kebaikan, rizqan halalan thayyiban, juga keselamatan dan kebahagiaan, serta penjagaan dan perlindungan untuk kita dan mereka semua. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad bisirri ummil Qur'an wa barakatiha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana fir lana wa liwalidayna wa lahum ajma'in.
Amin ya rabbal alamin wa ya ilahan nasi ajma'in. طيب أيها الإخوان والأخوات الحمد لله نعود نتعلم مرة ثانية في هذه الليلة باستمرار درسنا في البحث عن كتاب الممتاز الجزء الأول تحت الموضوع أو تحت العنوان الصياد والأسد. Alhamdulillah kita jumpa lagi malam hari ini untuk melanjutkan pembelajaran bahasa Arab menggunakan kitab Al-Mumtaz jilid yang pertama di bawah judul atau dengan judul As-Sayyad wal Asad. Waqad ta'allamna fil usbu'il madhi darsana fi as-safhatil mi'ah. Pada minggu yang lalu kita sudah belajar halaman yang ke-100 atau muka surat 100. Intahina min tilka safhah. Kita sudah selesai di halaman tersebut ya, halaman 100. Wal'an fi hadhihi lailah nawaddu an nastamirra ila al-bahthi 'an al-mufradat al-mawjudah fi as-safhatil mi'ah fi as-safhatil wahidah wal mi'ah wa fi as-safhatil ula wal mi'ah. Dan pada malam hari ini kita melanjutkan bahasan tentang mufradat yang terdapat pada halaman 101. As-safhatul ula wal mi'ah. Halaman pertama dan 100, jadi 101. Walidzalika tafaddalu ayyuhal ikhwan wal akhawat an taftahu kutubakum al-mumtaz al-awwal, al-juz al-awwal, as-safha al-ula wal mi'ah. Halaman 101. Baik, ana urid an aktub awalan Sabura. Ustaz, kita bukan buat al-isti'ab. Bagaimana Ibu? Al-isti'ab dulu kan kita buat, lepas tu baru buat ayat. Nah, Muka surat 102. bagaimana Ibu 102? Sebab yang itu cuma makna je. Ustaz nak terangkan makna. Kita tak buat ayat Iya, tak buat ayat, tak buat. Okey. Hanya penjelasan. Okey. Nahnu nabhas an mufradat liannana adatan najid manafi wa fawaid min al-bahthi an mufradat min kulli mawdu'. Biasanya kita ketika membahas mufradat itu mendapatkan hal-hal yang baru. Beberapa pertemuan kita bahas mufradat, meskipun kita mungkin sudah paham sebagian, tetapi ketika kita membahasnya secara pribadi saya mendapatkan hal yang baru dan itu semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Jadi kita insya Allah kita tengok mufradat dahulu ya Bu ya. Okey. Silakan Bapak Ibu tengok halaman 101. Al-bahsu 'anil mufradat. Wa waddu an aktuba lakum awalan al-yawm wa tarikh alladhi nahnu fihi al-yawm wa fi hadhihi al-lailah. Al-yawma yawmul jum'ah. التاري التاسع عشر من سبتمبر سنة 2025 ميلادية أو مسيحية. المفردات يا المفردات. طيب أنا أفتح الصفحة الجديدة. Sebuka halaman baru. Al-Barriyah. Sebentar, saya mau cek dulu ya. Yang betul ini Al-Barriyah atau Al-Bariyah? Saya akan coba cek, takut salah paham. Saya cek dahulu. Al-Bariyah atau Al-Barriyah. Ba, Ra. Ba dan Ra ya. Ba, Ra. Kalau Barriyah berarti dari Barro. Tapi kalau Bariyah berarti dari Baro. Nah, saya cek Baro. Oke, Al-Kibriyah. Oke, tidak ditemukan pada kata Bariyah. Tidak ditemukan ya. Sebentar saja kembali. Bariyun, Mabriyun. Tak dapat. Tibriyah, Abro. Oke, belum ditemukan. Nah, sekarang saya coba cari dari kata Barro. Coba Barro.
Hmm, Barro. Barro. Mau tunggu sebentar Bapak Ibu ya. Barro. Hmm. Bapak Ibu juga boleh sambil membuka kamus kalau sedang pegang kamus ya. Baria ini dari kata baro atau dari kata baro. Saya cari dari kata baro belum temukan juga. Baro, baro. Hmm, ini menarik ini. Baru. Kalau dari zamannya sih kita tahunya itu dari kata bariyatun ya. Bariyatun baroya, sajiyatun sajaya. Tetapi di sini kita belum temukan ini. Baroya bu tidak ditemukan juga. Oke, tunggu sebentar. Minta waktu sebentar ya. Hmm, jumpa. Al-bariyah. Baro'a. Oh, dari kata baro'a. Oke. Baro'a. Oke. Nah, ada ibu, ada bapak sebentar ya. Hmm, oke. Jadi, dalam kamus Al-Munji, ini tulisan yang sebetulnya bukan bariyah, tetapi bariyatun. Bariyatun. Nah, bariyatun ini fi'il madinya dari kata baro'a dalam Al-Munjid ya, baro'a. Dalam Maknanya syaddanya dia. ya, jadi tolong Bapak Ibu semua buku yang ada Bapak dipegang Bapak Ibu ini tolong diperbaiki. Ini syadanya hanya pada ya saja. Dia syarul Satunya kan bariyah Ustaz. seperti Al-Bayyinah Ustaz eh. Dalam surah Al-Bayyinah ada syarul bariyah dengan khairul bariyah. Iya, betul. Tasdidnya hanya satu kan? Ya aja. Pada ya saja. Oke. Rohnya tak ada lah Ustaz. Ya, roh tak ada tasdid. Jadi bukan dari kata baro tetapi dari kata baro'a. Baro'a ya sebentar. Baro'a ya bra'u. Baro'a ya bra'u. Fi'il mudhari'nya ya bra'u ya. Baro'a ya bra'u. Nah, maknahu khalaqahu min adam. Baro'a ya bra'u itu kita mungkin pernah dengar kan salah satu min asmaul husna adalah al-bari'u, ya kan? Iya. Salah satu sifat maaf, salah satu asmaul husna adalah al-bari, ya kan? Betul. Apa Bari. makna al-bari? Al-bari itu adalah artinya adalah khalaqa minal adam. Al-khaliq Mencipta Pak. yang menciptakan dari ketiadaan. Hmm, Khalaqa minal adam. Menciptakan dari ketiadaan. Kita semua ya. dulu tiada kan? Iya. Naam. Kita semua dulu tidak ada. Nah, karena Allah menciptakan kita dari ketiadaan, maka Allah adalah al-bari'u dan kita adalah bariyatun. Tuh. Jadi bariyatun ini maknanya adalah di sini di kamus ini al-khalqu. Jadi bariyatun maknahu al-khalqu. Tuh. Mana makna Pencipta. al-khalqu? Ciptaan. Makhluk ciptaan. Habis Creation. kat sini sahra tu salah lah maknanya. Bagaimana Ibu? Dalam buku Al-Barriyah As-Sahra. Oke. Sedangkan di sini kharaja rajulun lisoidi fil barriyati. Oke, sebentar. Sekarang saya coba lagi ya. Ini kalau bariyatun itu makhluk khalqun. Sedangkan di situ mana as-sohra ya, as-sohra. As-Sahra. Jadi Barriyah tu betul lah Ustaz. Tak salah. Berarti kata yang berbeda ya Ibu ya. Ah, Ya, Ya. oke, betul. Makasih banyak. Alhamdulillah. Nah, seperti ini yang kita dapat manfaat ketika bahas itu seperti ini.
Hutan belantara ya Ustaz maksudnya. Sebentar. Kalau Kalau hutan belantara Sahara macam padang pasir gitu. pada pasir. Arok tu padang pasir. Pasir Sahara. Ya. Iya. Saya tengok ni yang Al-Bariyah ya tu ni hutan belantara ditulis. Hutan belantara ya. Hmm. Saya juga mengambil dari kamus. Bentar, saya coba cek dahulu untuk memastikan ya. Fix. Oke, baro. Oke. Nah, baro udah, terus barun. Sebentar. Bariyun. Oke, hilafun. Nah, betul, betul, betul. Al-Bariyah. Jamannya Barori. Betul, As-Sohra, betul. Tu Ya, maknanya betul. dua ada syadda Ya, ya, jadi yang dalam judul kita ini, dalam Al-Mu'taz itu betul menggunakan ro tasdid. Kalau bariyatun, maaf. Kalau bariyatun maknahu al-khalqu, ini sudah oke ya. Sedangkan bariyatun, rohnya bertasdid dan ia bertasdid seperti yang kemarin kita bahas. Ini tentang apa tuh namanya masdarun sinaiyun ya, masdar sinai ya waktu itu ya. Masdar Hmm. Sinai. Masdar sinai. Ini dari kata baro. Baro. Nah, sebentar saya cek ya. Baro ya baru fil mudhari'nya. Baro ya baru. Nah, kemudian di bagian bawah kita temukan kata berikutnya terus ada al-bari, khilaful bahri, atau khilaful ahli. Nah, terus ada lagi berikutnya pada al-munjid halaman 31 itu ada kalimat al-bariyatu jamannya adalah barori. Jamannya adalah baroriyu. Baroriyu. Jamak taksir. Coba taksir betul. Maknahu as-sahra. Nah, betul berarti ini. Berarti betul ya, tidak salah ya. Mohon maaf ya tadi saya salah cakap lagi. Sebetulnya sudah saya cari ini di kamus pada waktu kita menulis buku ini, tetapi tadi teringat kata bariyatun jamannya adalah baroya, jadi kita bahas juga. Oke, jadi ini tetap, mohon maaf, tetap kalimatnya kharaja rajulun lis-saydi fil barriyati. Nah, ini bisa menarik ini kita jadikan mufradat ya. Ada perbedaan makna antara barriyatun dengan bariyatun. Oke. Ya, oke. Buat kalimat ya, bariyatun dan barriyatun. Untuk mufradat barriyatun. Nah, seperti ini tentu jarang-jarang orang tahu ya kalimat seperti ini. Dikira sama padahal berbeda. Mufradnya maaf, fi'il madinya berbeda. Kalau bariyatun berasal dari kata baro'ah. Baro'ah. Maknahu khalaqa minal adam, menciptakan dari ketiadaan. Itu Sedangkan baro'ah. sedangkan bariyatun atau baro, fi'il madinya baro ya baru, fi'il madi mudhari'nya baro ya baru. Arti asalnya adalah ittasa. Artinya ittasa fil ihsan. Arti awalnya ya, baro itu arti asalnya adalah ittasa fil ihsan. Apa itu artinya? Ittasa'ah. Apa artinya ittasa? Luas. Luas lah. Jadi kata wasi'a tambahan alif dan ta jadi Alif iwtasa. tak. Wazan. Ittasa. Wazan 6 Ustaz. Bersenam betul. Ittasa fil ihsan. Luas dalam kebaikan. Lah baro lah. Iya, barun kan daratan. Ya. Daratan itu adalah sesuatu yang luas. Makanya daratan yang luas disebut dengan barun dalam bahasa Arab. Karena daratan itu luas. Nah, di negeri gurun, daratan yang luas itu disebut dengan as-sahra, padang pasir. Padang pasir. As-sahra. Nah, dalam kamus Al-Munjid, al-barriyatu maknahu as-sahra'u artinya adalah padang pasir. Kalau orang Indonesia menyebutnya padang pasir ya. Ya. Sama bahasa Melayu? Nama. Sama ya. Sama Pak. Kalau bahasa Inggris apa? Desert ya? Bagaimana Yes. pronunciation-nya? Desert. Desert ya? Kan dessert kan dessert tu makan. Desert, oke. Oke.
Baik, makasih banyak. Pembelajaran ini sangat bermanfaat khususnya buat saya. Alhamdulillah. Baik, kita Alhamdulillah. lanjutkan. Berikutnya ya, stariku. Boleh tanya sedikit, Ustaz? Ya, Yang gimana? lebih kurang dari perkataan ini saya lupa. Yang berlepas diri itu daripada kalimah apa, Ustaz? Yang kurang ada yang Oh, itu bari'a. bari'ah. Nah, beda lagi. Dekat-dekat. Ya, Iya, tapi iya. teringat dekat-dekat ni juga. Nah, betul. Oke, sekaligus kita bahas ya. Ada Hmm. baro'a, ada bari'a. Nah, kalau bari'a itu maknahu berlepas diri atau eh syufiya minal marad. Kalau berlepas diri itu bari'a. Bari'ah. Bari'a. Madinya bari'a, mudoranya yabra'u. Bari'a yabra'u. Hmm. Yabra'u. Di surat apa? At-Taubah ya. Bara'atun Ya, minallahi. Ya, saya ingat. Itu dari kata bari'a. Oke. Nah, masdarnya tuh bara'atun. Surat Al-Baro'ah kan, surat At-Taubah juga disebut dengan surat Al-Baro'ah, ya kan? Ya. Nah, Nah, sedangkan bariyatun itu dari kata baro'ah. Mudoranya yabra'u juga. Baro'ah yabra'u. Masdarnya bar'un atau buru'un. Masdarnya bar'un dan buru'un. Buru'un masdarnya. Dari kata ini muncul kata eh, bariyatun, makhluk artinya ya. Bariyatun. Sedangkan bariya yabra'u masdarnya baro'atun, dari kata ini muncul kata bariun. Artinya orang yang terbebas. Bariun minaz zambi, bebas dari dosa. Tetapi juga bariun maknanya bisa sembuh dari penyakit. Oke. Bariun minal marad. Bariun minal marodi artinya sembuh dari sakit. Ya. Tuh, begitu ya. Ya, Ya, Pak. syukran, Ustaz. Ada lagi baro tadi. Baro ya baru. Tadi apa manahu? Ittasa fil ihsan. Nah, kalau kita mengetahui makna-makna seperti ini akan memberikan kepada kita perspektif yang lebih dalam, perspektif yang lebih luas tentang mufradat dalam bahasa Arab yang sebagian tentu kita temukan dalam Al-Quran kan. Sehingga ketika kita membaca ayat Al-Quran menemukan kata-kata ini, itu menambah perspektif dalam pemahaman ayat-ayat. Boleh ganti Ustaz. Bagaimana, Bu? Boleh ganti Ustaz Mahya. Jadi kita buka kelas. Maksudnya? Lah, tidak. Kita jadi ustazah lah. Iya, betul, betul. Iya. Alhamdulillah. Ya, makasih ya, Bapak Ibu ya. Cukup? Kita lanjutkan? Syukran, Pak. Ustaz. Lanjutkan. Ya, Ya. Ustariku. Berikutnya yastariku. Yastariku. Yastariku fi'il mudhari. Madinya apa ini? Istaraka. Istaroko. Istaroko. Dari kata istaroko. Istaroko. Istaroko dari kata saroko. Saroko. Nah, makna istaroko yastariku, saroko yasriku. Jadi ini tambahan alif dan ta, maknanya sama dengan mujarad. Istaroko mazid. Mencuri loh, Ustaz. Iya. Istaroko kan mazid. Iya. Mazid yang Mujaradnya ke-8. saroko. Nah, Iya. tapi makna muazid dengan mujarad ini sama. Tidak selalu mazid itu berbeda makna, tidak selalu. Tapi sebagian mazid ada yang maknanya sama dengan mujarad. Contohnya ini, saroko, istaroko, nafsul makna. Satu makna. Maknanya sama. Nafsu. Nah. Tapi Nafsu kenapa makna. guna yang wazan yang wazan yang ke-8, Ustaz? Kenapa tak guna yang pertama jasa rokok? Senang aja. Ya, Tambahkan pengetahuan. ya, betul. Menambah pengetahuan, betul. Alhamdulillah. Begitu ya, oke. Ya, semakin inilah. Kalau di Indonesia itu
ada kata rumah, ada kata gria. Nah, rumah dan gria maknanya sama. Rumah. Kalau bahasa Arab ada darun, ada baitun, Ada manzilun. ada manzilun. Maknanya sama kan? Sama. Kita mungkin bertanya, kenapa tidak satu saja? Satu kata saja, kenapa harus ada 3? Darun, baitun, dan manzilun. Ya tadi yang bisa kali sampaikan. Untuk perluasan makna, untuk perluasan pemahaman kan? Ya. Iya, Pak. Tentu saja ini ada perspektif yang berbeda dan pernah Ya, kita ada sedikit perbezaan makna walaupun Tapi kan Ustaz, dalam bahasa Arab memang banyak sekali mufradat. iya. Ya. Ustaz baca buku tafsir. Kita nak Iya. cari dalam Melayu maknanya satu je, tapi dia ada 5 kadang-kadang. Iya, iya begitu. Dan itu kan memberikan kepada kita kekayaan pengetahuan kan bertambah. Iya, InsyaAllah. Pak. Alhamdulillah. Amin. Di antara pelajaran bahasa Arab yang sangat membuat saya interested, menarik, tertarik ya, itu mufradat. Bahasan makna tentang mufradat itu mengasyikan. Ini baru dari teks bahasa Arab yang ada dalam kitab yang bahasa manusia biasa gitu ya. Nah, belum nanti dari hadis-hadis Nabi, dari doa-doa, dan berikutnya lagi dengan ayat-ayat Al-Quran. Semakin enak, semakin dalam, semakin mengasyikan. Sebab gurunya pandai Ustaz. Ada guru dia tak banyak mufradatnya. Kan ada di kamus. Ada guru bahasa Arab dia tak banyak mufradatnya kerana dia tahu bahasa Arab tapi tidak ambil bidang bahasa Arab. Jadi dia faham tapi dia tak banyak mufradat lah. Iya. Ya itu memang perlu dibantu dengan memperbanyak bacaan referensi-referensi yang berbeda-beda, Ibu. Ya. Kalau kita membaca beberapa disiplin ilmu pengetahuan, misalnya tafsir, fikih, lalu hadis, mustalah hadis, ulumul Quran, falsafah, tasawuf, begitu. Itu kosakata mufradat-mufradat yang ada di dalamnya itu luar biasa Berbeza. banyak. Dan satu kata berbeda disiplin ilmu itu bisa berbeda makna. Sebuah kata dalam istilah fikih bisa berbeda dengan kata yang sama pada istilah hadis seperti itu. Sebagaimana gini lah contoh ya. Kata sunnah nih. Sunnah kalau dalam pengertian fikih apa artinya? Sunnah. Bukan wajib. Sunnah Ya. itu Kalau kalau buat kita dapat lakukan pahala, dapat tak buat pahala. tak apa-apa. Sunnah itu kalau kita lakukan dapat pahala. Kalau tak buat tak Kalau berdosa. kita lakukan tidak berdosa, iya kan? Iya, Itu menurut fikih kan as-sunnatu fikhan. Sunnah dalam pengertian secara fikih adalah ma usiba bi amalihi apa tuh? Wala tusiba bi adami. Ma usiba bi amalihi wala usiba bi tarkihi begitu. Bitarkihi. Bitarkihi. Iya, diberi pahala ketika dengan melakukannya, tidak diberi pahala Dengan tidak meninggalkannya. melakukannya atau ditinggalkannya. Itu Tidak as-sunnah berdosa. fikhan. Tidak berdosa Tidak selalu berdosa. digunakan. Ya tidak berdosa atau tidak dapat pahala ya. Nah, tetapi kalau menurut hadis berbeda lagi. As-sunnah hiya Al-hadis. menurut hadis ya, Naam. as-sunnah tu hadisan misalnya dalam ilmu hadis ini. Ma fa'alan nabi. Ma udhifa ilan nabiyyi min qaulin Wa fi'lin. wa takririn. Takbir. Kemudian berikutnya itu ada fihi hukmun gitu yang fiha atau fihi hukmun yang di dalamnya ada hukum. As-sunnah secara hadis dalam ilmu hadis atau mustalah hadis adalah apa saja yang dinisbahkan kepada Rasulullah baik Dari segi ucapan perbuatan, perkataan, perbuatan dan maupun tahrir dia. persetujuan yang berkonsekuensi hukum. Yang memiliki konsekuensi hukum. Maka kalau kita mendengar kata sunnah, itu harus bedakan. Ini dalam pengertian fikih atau pengertian hadis. betul Pak. Kalau kita mengatakan sunnah,
itu harus kita pahami ini sunnah sebagai kebalikan, sebagai apa? Sebagai dalam istilah fikih di mana kita lakukan dapat pahala, tidak kita lakukan tidak berdosa, ataukah dalam pengertian hadis, ilmu hadis, yakni Hmm. perbuatan, ucapan, perbuatan dan persetujuan Nabi yang memiliki konsekuensi hukum dalam Ya. peribadatan atau dalam muamalah gitu. Itu satu kata. Padahal katanya sama. Terus kalau kita baca dalam Al-Quran, kata sunnah beda lagi. As-sunnatu Qur'anan ya, secara Quran. Beda lagi. Sunnah dalam Al-Quran itu apa maknanya? Ketentuan Tradisi, Allah. tradition. Oh, Wala tradition. tajida li sunnatillahi tabdilan. Aturan yang sudah menjadi kebiasaan. Ya, sunnatul Sunnah awwalin. Allah itu artinya adalah kebiasaan Allah Hmm. yang berlaku di semesta. Baik semesta yang berupa fisik, alam raya, maupun semesta kehidupan. Ya. Maksud saya begini, semesta itu ada hukum-hukum dan juga ada aturan-aturan yang bersifat sosial. Air punya hukum apa? Basah, membasahi. Air selalu mengalir ke bawah. Air Ya. merembes, mengalir dari atas ke bawah. Ya kan? Nah, Pak. Itu air. Itu hukum-hukum fisik kan, hukum-hukum fisika kan, yang ada pada Ya. semesta. Api itu panas, api itu membakar. Itu hukum semesta. Kalau kita bersentuhan dengan api, kita akan merasa panas. Angin atau udara itu kan sejuk ya atau dingin. Kalau Ya. menempa kulit kita, kita merasa sejuk atau dingin tertempa, tertib oleh angin begitu. Kemudian dan yang lain-lainnya begitulah. Gitu. Nah itu adalah sunnah Allah yang berada pada semesta. Aturan-aturan Allah, kebiasaan-kebiasaan Allah yang telah Allah gariskan untuk semesta. Nah, selain aturan-aturan Allah yang ada pada semesta, juga ada aturan-aturan yang berkaitan dengan kehidupan. Baik kehidupan manusia maupun kehidupan makhluk-makhluk yang lain. Di antara contohnya, misalnya begini. Kalau orang berbuat baik, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Kalau orang berbuat buruk, maka ia akan mendapatkan keburukan. Barang siapa menanam, ia akan memanen. Itu fisik bukan? Bukan fisika kan? Bukan. Itu bukan aturan fisika, tetapi itu adalah aturan kehidupan. Kausalitas, sebab akibat. Nah, itu juga bagian dari sunnatullah. Gitu. Nah, maka dalam kalimat Al-Quran, ketika kita mendengar kata sunnah, sunnatullah, itu harus dibedakan pemahamannya dengan istilah fikih, istilah hadis, dan juga istilah kitab suci atau Al-Quran. Maka tidak boleh disamakan. Ketika kita mendengar kata sunnah, itu harus dilihat dalam konteks apa kata ini dibicarakan atau dijelaskan. Sehingga kita tidak salah paham ketika menggunakan istilah yang sama. Gitu ya. Betul, syukran Ustaz. Sama-sama Ibu. Ya, ini tambahan saja, Bu. Terima kasih. Oke. Oh iya, termasuk ini juga kata hadis ya. Hadis itu apa artinya? Baru. Nah, artinya baru. Sama dengan jadidun. Nah, tapi kalau kita membaca ilmu hadis, ulumul hadis, hadis itu tadi ma'udhifa ilan nabi min qaulin au amalin au takririn bila hukmin. Bahkan termasuk dari fisik nabi, fisik nabi atau apa yang ada pada diri Rasulullah. Gaya beliau berjalan, beliau berbicara, beliau menyisir rambut, kemudian beliau menatap ketika berjalan, raman muka. Nah, itu termasuk hadis dalam istilah ulumul hadis. Nah, tetapi dalam istilah mufradat, jadi hadisun itu mananya adalah jadid, artinya baru.
Tetapi kata hadis juga maknanya adalah percakapan. Muhadatsah ya. Naam. Muhadatsah itu hadis juga. Nah, jadi tergantung maknanya. Nah, tergantung konteksnya, Bang. Oke, kita lanjutkan. Takhayyala. Takhayyala. Mudoranya ya Yalu. yalu. Oke, ya takhayyalu. Ya A kan formulanya. Maknahu tawahhama wa tasyabbha. Tawahhama Membayangkan. wa tasyabbha. Hmm. Wa tasyabbha. Takhayyala mazid ta dan syiddah. Tawahhama dari wahama. Tasyabbaha dari syabaha. Nah, kita pernah jelaskan dahulu tentang 5 tingkatan ilmu kan? Ya. 5 tingkatan ilmu. Jahlun, Jahlun wahmun ya. wahmun, Wahmun. syakun, Ah, dhonnun, ilmun. Zonu. Masih Ilmun. ingat kan? Ya, Yang ya. paling bawah itu adalah jahlun, kebodohan. Ketiadaan mengetahui. Di atasnya ada wahmun. Di atasnya ada syakun, 50%, 50%. Di atasnya lagi ada dhonnun, di atasnya lagi ada ilmun. Nah, Ilmun. wahm itu bukan jahlun. Kalau jahlun tuh zero. Nah, kalau wahm itu sudah ada informasi yang diterima. Sudah ada pengetahuan. Sudah ada sesuatu yang membuat orang itu berpikir dengan dugaan. Nah, maka tawahama itu maknanya adalah menduga-duga. Tetapi dugaannya masih sangat lemah. Sangat lemah. Nah, lalu tasyabah, dari kata tasyabah artinya mirip. Jadi belum belum jauh dari kepastian, baru mirip saja. Maka takhayyala itu maknanya tawaham wa tasyabah, artinya kalau kita terjemahkan mungkin semacam eh, terbayang begitu ya. Membayangkan. Terbayang. Membayang. Hanya terbayang saja, belum yakin kan? Masih jauh dari yakin. Hmm. Sekelebat ya, sekelebat. Sekelebat. Hmm. Dugaan. Oke. Takhayyala dari kata pemujaradnya. Oh iyalah. Khoyala. Khola ya, khoyala. Oh, no, Ustaz. Ya. Kita tahu kata takhayyul kan? Tahyul. Takhayyul dari kata takhayyala. Cerita tahyul. Cerita takhayyul itu cerita ya dugaan. Dugaan. Menduga lah, menduga. Jadi masih jauh dari ilmu, baru di tahap di atas kebodohan. Takhayyul itu adalah dugaan di atas jahlun. Masih jauh dari ilmun. Bahkan masih jauh dari dhonnun, bahkan masih di bawah syakkun, keraguan. Keraguan sudah 50%. Sedangkan wahmun atau takhayyul itu masih baru 25% ya. Oke. Berikutnya lagi al-khuto. Al-khuto ini jamak dari khutwatun. Jamak dari khutwatun. Nah, ini bahasa Arabnya ya. Ma bainal qadamaini indal masyi. Ini bagus nih. Ma bainal qadamaini indal masyi. Hmm. Sambil kita pahami mana yang baru ya. Ma bainal qadamaini indal masyi. Apa itu artinya Bapak Ibu? Apa yang ada di antara kodai ini dua kaki, Ustaz? Jalan Ya. antara dua kaki. Dua kaki. Kaki yang di bawah itu dua kaki itu kodam ya. Nah, di antara dua kaki itu al-khutwah. Ya kita terjemahnya step ya, langkah Hmm. ya, Langkah. langkah. Bahasa Indonesianya langkah. Bahasa kulit putihnya step kan. Hmm. Bahasa Arabnya apa? Ma bainal qadamaini indal masyi. Masyi. Ini tentu saja kita temukan dari kamus ya, tidak kita buat sendiri. Kita tidak membuat makna ini sendiri, tapi dari kamus. Oke, berikutnya habbatun.
Betul. Hadbatun. Nah, di sini maknanya adalah Ustaz, sekejap. Ustaz. jabalun. Bagaimana, Bu? Tadi takhayyala. Tadi kalau fi'il mudhari'nya ya takhayyalu, masdarnya takhayyulun ya Ustaz. Betul, Oh, betul. Tawahama, ya tawahamu, tawahumun. hmm. Tasyabbaha, ya tasyabbahu, tasyabbuhun. Sebagaimana tadabbaro, ya tadabbaru, tadabburun. Tasyakkaro, ya tasyakkaru, tasyakkurun. Oke. Sudah, Ibu? Dah, saya takut salah buat masdar. Ya, sambil belajar masdar kan berlatih terus. Hmm. Yes. Sedap, belajar masdar itu sedap. Sebab banyak polanya, banyak wazannya. Paling menantang itu belajar masdar. Menantang, sangat menantang. Sebab polanya banyak dan tidak beraturan ya. Apa Nah, tuh irregular ya, tidak beraturan. Irregular. Yes, irregular. Betul, Pak. Irregular. Jabalun munbasitun. Habbatun maknahu jabalun munbasitun ala wajhil ardi. Ala wajhil ardi. Jabalun munbasit ala wajhil ardi. Au jabalun tawilun. Au jabalun tawilun. Mumtani'un. Mumtani'un munfaridun. Mumtani'un Munfaridun. munfaridun. Ini mufradatnya banyak nih. Kita sambil dapat mufradat-mufradat yang berbeda ya. Jabalun munbasitun. Jabal gunung. Munbasitun itu isim apa? Sigurnya. Munbasitun. Isim fa'il. Isim fa'il. Madinya apa? Imbasata. Imbasato. Atau wazan 7. Wazan 7 alif nun. Asal mujarabnya dah. basato. Ayo. Basato, imbasato, isim fa'ilnya munbasitun. Hmm. Basato itu maknanya membentangkan. Membentangkan ya, ini tangan saya, ini kalau saya buka begini membentang, itu basato. Wajah yang cerah-ceria itu bastul wajhi. Wajah yang terbentang, tidak seperti dilipat. Kalau kita marah, itu wajah kita dilipat seolah-olah. Wajah kita berkerut sehingga orang tidak suka lihat wajah kita, tidak senang, tidak merasa bahagia melihat wajah kita karena wajah kita dilipat-lipat dengan kemarahan atau dengan kekesalan. Nah, ketika wajah kita tersenyum, berarti wajah kita seolah-olah sedang dibentangkan selebar-lebarnya. Nah, basato meluaskan, membentangkan, berarti imbasato maknanya terbentang. Terbentang. Ya, wazan 7 banyak mula dengan ter ya Ustaz. Betul. Mudahnya begitu, terbentang, terpotong, terputus, Kotaan. Putus. terselesaikan, Inkasaro. Terpecah. ya terpecah, begitu. Nah, jadi Jabalun Munbasitun maknanya adalah gunung yang terbentang. Di bumi, ya. Ala wajil ardi, di atas bumi, di atas permukaan bumi, di atas wajah bumi. Atau au jabalun tawilun, atau gunung yang tinggi. Bukan tawil maknanya bukan tawil panjang ke horizontal ya, bukan. Tapi tawilnya ke atas. Ya. Jadi gunung yang tinggi. Mumtaniun yang dari kata imtana'a ya. Imtana. Coba tebak. Mumtaniun ini fil madinya apa? Imtana. 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 Mazid wazan berapa? Tambahnya apa? Ini wazan alif ta Ustaz. Alif ta, betul. Wazan 6 kan? Ya. Mujaradnya mana'a. Yamna'u. Terus imtana yamtani'u. Mana mencegah. Imtana tercegah. Maksudnya apa? Gunung yang tinggi mumtani, ya menjulang, mencegah dari dataran di bawahnya. Itu gambar di belakang saya, itu gunung yang tinggi itu, mumtani. Tawilun mumtani. Munfaridun. Munfaridun dari kata infaroda. Infaroda. Apa artinya infaroda? Lon. Satu sajalah.
Sendiri. ya. Diri. Sendiri. Alone. Lon ya. Hmm. Kalau di Indonesia, ya di Jawa Barat, termasuk Jawa Barat atau di Bandung ini, itu banyak gunung-gunungnya tidak sendiri, tetapi Banjaran. Banjaran. berbaris ya, berbaris. Banjaran Ustaz. Bagaimana itu? Banjaran. Banjaran, oh, banyak ya Bu ya, berbaris Mm-mm. ya, banyak ya. Di Jawa Barat, di Bandung ini banyak gunung tapi berbaris ya. Tapi ada juga yang satu, dua ada. Tapi kalau di Bandung ini banyak yang berbaris. Gunung ini ada lagi gunung lagi. Dan yang di belakang saya ini gunungnya berbaris ini. Di sampingnya lagi ada gunung lagi. Gitu. Kalau kat Singapura satu, Bukit Timah, Munfaridun. Oh iya, Bukit Timah namanya Bu ya. Nah, kita tak ada gunung, kita ada bukit. Oh bukit, namanya Bukit Timah. Bukit Timah tu tempat lah Ustaz, satu je dia punya itu, tak ada banjaran. Itu tinggi ya Bu ya. Kalau di Malaysia, banjaran gunung. Oh, Banjaran Gunung itu ya. Ya, oke, Banjaran Gunung atau barisan gunung begitu ya. Oke, Ya, Pak. ya, makasih. Nas, ada lagi. Belum habis. Ma Habis. irtafa'a minal ard. Atau makna yang lain adalah ma irtafa minal ardi. Nah, ini ma irtafa minal ardi. Ini makna yang berbeda ini. Makna yang berbeda. Ma irtafa minal ardi. Hmm. Kalau Jabalun kan tinggi. Yalah. Tapi Yang Haddatun selain maknanya Jabalun Munbasitun atau Jabalun Tawilun Mumtani'un Munfaridun, juga ada makna yang lain. Jadi ma irtafa minal ardi. meninggi. Itu yang kat Yang Singapura lah, yang Bukit begitu. Timah tu. Makanya disebut dengan bukit ya. Ya. Hmm. Kalau di Indonesia tuh kalau gunung yang tidak tinggi disebut dengan bukit. Yelah, Singapura tak ada gunung, Ustaz. Ya, ada bukit ya. Kalau di Malaysia itu apa? Ada Bukit Jalil ya, Ibu ya, Ibu. Ada Bukit Jalil tapi bukitnya tak ada. Nama je. Oh, Tapi dia banyak bukit, banyak gunung. ya, Bukit Jalil di Malaysia ada kan? Tapi sudah ada bukitnya, Ibu ya. Bukitnya sudah rata. Tapi masih tetap bernama Bukit Jalil kan? Ya. Namanya Bukit Jalil kerana kat situ memang banyak pejabat kerajaan, Ustaz. Oh, begitu. Ya. Dan dijadikan tempat apa ni? Kaki tangan kerajaan. Tempat tinggal ya, tempat tinggal begitu ya. Kalau Ustaz nak tengok macam-macam dekat Bukit Jalil lah. Oke, begitu. Orang Malaysia tahulah, Ustaz. Bagaimana, Ibu? Yang cakap tu kan orang Malaysia. Jadi dia lebih tahu. Ya. Iya, betul. Saya tidak tahu. Iya. Coba saya pernah dengar itu kalau tak salah, tak silap di situ ada stadium ya. Ya, stadion Stadium besar. Bukit Jalil. Ustaz. Stadium Bukit Jalil kan. Ya, Ya. Pak. Yang saya tahu sebab kalau saya menonton bola sepak bola itu pertandingan Malaysia di Stadion Bukit Jalil begitu. Ya, ya. Besar sangat. Besar ya. Ya. Selain itu saya tidak tahu kecuali namanya. Oke, baik kita lanjutkan. Kuahu, kuahu. Nah, ini dua kata dari kata kuah. Maaf, dari kata kuan ditambah dengan hu. Hu adalah domir kan? Nah, Ya. ini jamak dari kuwatun. Jam'u Ya. kuwatin atau jam'un min kuwatin ya. Kemarin sudah kita sebut ya, kuwatun itu primarinya apa? Kowiya. Fobia. Ya. Kowiya yakwa, masdarnya kuwatun. Jamak dari kuwatun adalah kuan. Ya. Ketika kata kuan dimudofkan kepada domir, maka alif maksuroh pada huruf terakhirnya ditukar menjadi alif mamdudah sehingga menjadi kuwahu. Nah, begini yang saya garis saya lingkari gitu. Oke, begitu ya, paham ya Bapak Ibu ya. Ya, Pak. Berikutnya lagi mi'tofun. Kemarin kita sebut ini mantel atau apa? Sweater ya. Ya. Sweater. Nah, di bahasa Arabnya bagaimana? Coba lihat di sini. Bahasa Tofun. Arabnya adalah ridaun. Ridaun wasiun.
Tidak. Selendang yang Selendang luas yang luas. Yulbasu. dipakai. Ya, ini majhul ya, yulbasu. Ya, dipakailah. Dipakai, dikenakan. Yulbasu Siap. fauqo thiyabi. Maksudnya menjadi pakaian kedua gitu ya. Ya. Gunakan pakaian, terus gunakan pakaian Overcoat. lagi begitu. Overcoat, Pak. Yakutnya, overcoat ya, overcoat. Fauqo thiyabi. Overcoat. Fauqo thiyabi. Littiko bardi awil matori. Littiko bardi. Littiko bardi awil matori. Awil itu maksudnya aw ya. Awil matori. Paham tak Bapak Ibu ya? Ridaun wasiun. Selendang yang luas. Yang Yang lebar lah lebar. Ustaz, yang lebar. Yang lebar. Selendang yang lebar, betul. Yulbasu digunakan fokus siap di atas pakaian. Littiqa bardi. Apa ittiqa? Dari kata ittaqa yattaqi. Memelihara atau menjaga atau melindungi. Kesejukan. Sejuk. Melindungi daripada sejuk dan hujan. Menjaga atau melindungi dari sejuk atau dingin, awil mator atau dari hujan. Makanya apa ya disebut apa mantel ya? Kalau di Singapura Malaysia apa sebutnya kemarin? Sweater ya? Sweater, Pak. Sweater. Sweater. Oke. Sweater. Kita lanjutkan. Kubba'atun. 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 Nah, di sini bahasa Arabnya adalah gitaun lirroksi. Mana gitaun? Penutup kepala. Menutup. Gitaun lirroksi. Dalam Al-Quran ada kata gito ya. Apa Bapak Ibu? Fakashafna anka gito'aka fabasarukal yawma hadidun. Kami singkapkan tutup darimu, kemudian pandanganmu menjadi tajam. Fakashafna anka gito'aka fabasarukal yawma hadidun. Gito'un tutup. Tutup lirosi berarti tutup kepala. Nah, tutup kepala tentu saja banyak ya. Tergantung budayanya, tergantung negerinya, tergantung bangsanya, tergantung masyarakatnya. Tetapi kalau orang berburu biasanya menggunakan kubah itu seperti apa bentuknya? Berburu. Ini mungkin ya, tuh mungkin ada seperti ini mungkin ya, tuh mungkin sebagian Ya. Topi macam topi gitu. macam topi lah gitu. Hmm. Ya macam-macam lah, semacam inilah, semacam ini ya, Ya. tutup kepala. Kemudian kita lanjutkan istajma'a. Mazid, alif sinta. Maknanya di sini apa? Jamaah. Jamaah. Nah, jamaah mujarad kan? Ya. Sedang istajma mazid. Tuh. Di sini berarti istajma mazid maknanya mana mujarad. Oke. Adalah himpun. Menghimpun. Mengumpulkan. Dengan apa? Dengan kekuatan penuh gitu. Oke, berikutnya lagi al-kasiru. Pecah, Pak ya? Is it pecah? Ya, dari kata kasaro yaksiru. Oh, oke. Kata kasro itu harokat kasro dari kata kasaro. Memecah. Oke. Memecah lah, oke. Ini Kasirun simpan. isim apa? Bagaimana Ibu? Isim fa'il kan? Ya, isim fa'il. Kasirun isim fa'il. Kasirun isim fa'il. Dari kata kasaro yaksiru. Kasro itu harokat yang memecah. Oke. Kalau dhammah harokat yang mengumpulkan, menghimpun. Oke. Fathah harokat yang membuka. Jadi harokat dhammah itu harokat yang menghimpun. Fathah harokat yang membuka. Kasro harokat yang memecah. Memecah. Jamaah Ustaz tak ada titik Ustaz. Bagaimana Ibu? Jim Istajma'a jamaah. Oh jadi iya. jamaah. Maaf ya, makasih. Jamaah jim. Tadi terhapus ya.
In masha terhapus. Ustaz, tadi Kalau setakat dhammah tu apa Ustaz? kenapa Ibu? Dhammah tadi daripada, kalau fathah tu dari yang membuka, kasarah, memecah. Kalau dhammah tadi apa? Mengumpulkan, menghimpun. Menghimpun. Daripada fi'il madhinya apa? Kalau Dhamma, dhamma, fi'il madhinya dhamma apa? dhamma yadummu. Oh, dhamma ya dhammu. Okey, faham. Dhamma yadummu, menghimpun. Menghimpun. Wazan tasydid. Rumpun dua menggunakan syiddah Kedua. seperti madda, dhonna, radda. Nah, baik, kita lanjutkan. Al-kasiru maknahu al-hazimu. Di sini ya. Nah, tadi kita cakap bahwa al-kasir maknanya adalah memecah. Tetapi dalam konteks ini maknanya adalah al-hazim. Zim. Al-hazim isim fa'il juga. Dia kata hazama. Azama ya zim. Hazama yahzimu. Ya. Kalau kita Idul Fitri, kita baca takbir itu seperti ini. Ada wahazamal ahzaba Wahazamal wahda. ahzaba wahda. Ya kan? Ya. 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 Menghancurkan. Nah, tapi di sini maknanya al-hazim itu menyerang. Kalau konteks singa kan menyerang. Di sini maknanya al-hazim itu menyerang. Menyerang dan menghancurkan. Sebab kalau Ya, singa boleh. dah serang kita, kita Ya. akan hancur. Ya, kalau singa makan kan dimakan-makan ya, disantap, dirusak, dihancurkan tubuh yang jadi korbannya, mangsanya hancur. Singa tu Ustaz dia scavenger. Dia makan, dia kalau dah serang, dia simpan. Dah busuk baru dia makan. Ma'ai. Dia Gitu? scavenger. Oh gitu. Kita langsung dimakan. Tidak. Oh, iya. Sampai busuk baru makan. Tak ada, maknanya dia simpan lah Ustaz. Bukan dia terus makan. Pasal singa sejenis binatang yang makan bangkai tau Ustaz. Scavenger. Oh iya. Avenger. Iya. Tapi begitu mangsa sudah mati, langsung dimakan dulu tak? Tak, tu kalau sekiranya dia memang lapar lah. Tapi sebenarnya dari segi sifat singa tu macam gitu. Oh, iya. Oke. Ya, alhamdulillah, makasih. Baik, kalau baca doa kunut tiap-tiap subuh tu saya dengar imam baca izimhum. Izimhum, hancurkan. Tu yang sekarang ah. Sekarang kan dia baca kunut nazilah. Ya, betul. Oke, sudah? Sudah Pak. Sudah Ustaz. Alhamdulillah. Nastamir. Yaksidu. Yaksidu. Di sini yaksidu ya. Berarti dari kata kosoda. Nah, kosoda itu ada dua. Ada kosoda yaksudu, ada kosoda yaksidu. Kalau kosoda yaksidu di sini maknanya adalah yakmidu. Berkendak Pak. Dia berkendak. Yuridu. Nah, kalau kosoda yaksudu itu maknanya menuju ya. Kalau yaksudu menuju. Yaksudu itu menuju. Kalau kita mengatakan begini, la ma'buda illallahu. Tidak ada yang disembah kecuali Allah. Kemudian ada lagi la maqsuda illallah. Tidak ada yang dituju kecuali Allah. Tapi kalau misalkan dari kata yaksidu berarti la maqsuda maknanya tidak ada yang dikehendaki kecuali Allah. Jadi kan menghendaki ya. Ya Pak. Oke, kita lanjutkan lagi. Asyabah. Asyabahu. Hanya ha kecil ya. Kalau orang Indonesia menyebutnya ha kecil. Kalau orang Melayu sebutnya hadada ya. Ha simpul. Kita pun panggil hak kecil juga. Ha kecil juga ya. Atau ha pedas ya. Ya. Ha Pedas. pedas. Itu kalau yang pedas yang ha saja tak ada titik. Iya ini asabah betul ya. Tambah ha. Maknanya Ya, betul Pak. asahsu. Asahsu itu apa artinya? Al-Bashar.
Al-mar'u, al-bashar, oke. Hmm. Al-bashar. Tuh, kita dapat mufradat beberapa nih. Asyabah, asyabahu, asyakhsu, al-mar'u, al-bashar. Bashar. Mufradat. Mufradat ya. Lalu shari'un. Sakitun. Ya. Di sini maknanya sakitun. Isim fa'il. Isim fa'il dari kata apa sakitun? Ya, sakoton. Sakoto, yaskutu, Jatuh. Sakitun qara'a, orang yasra'u, Itu. jatuh. jatuh. Jadi sakitun orang yang jatuh. Iya, sakitun. Kalau sakitun orang yang jatuh, kalau sakit beda lagi. Sakit, Sakit. Ah, jatuh memang sakit, Ustaz. ya. Tapi sakit tidak selalu karena jatuh. Jatuh sakit, tapi sakit tidak selalu karena jatuh. Ya, sakitun jatuh. Oke. Ustaz, asyabahu boleh al-insan tak Ustaz? Hmm, ada perbedaan antara al-bashar dan al-insan. Kalau al-insan itu manusia secara non fisik ya. Hmm. Kalau Nah, bashar Rasul itu manusia disebut biologis, bashar. manusia secara fisik itu bashar. Kalau insan itu manusia bukan fisik. Nah, Nah, asyabah itu adalah penampakan sosok sehingga bukan non fisik. Asyabah hmm. itu lebih kepada fisik. Makanya lebih tepat menjadi al-bashar atau al-mar'u atau asyakhsu. Sedangkan al-insan seingat saya ini adalah manusia dari sisi ruhani, dari sisi non fisik, non biologis begitu. Sedangkan asyabah yang dilihat oleh singa itu adalah orang-orangan yang menggunakan pakaian mantel dengan kubah dengan topi kan di atas Hmm. ya, sehingga yang terbayang oleh singa itu manusia yang berbentuk fisik, bukan manusia berbentuk non fisik. Itu Ibu. Sebab singa tak tahu manusia berbentuk non-fizik Ustaz. Kalau kita tahulah insya-Allah. Oke. Nah, Rasulullah itu disebut bashar tuh kenapa Ustaz? Penerangannya Oke. ada bashar tuh. Eh Dia Qul fizikal lah. innama ana basyarum mithlukum. Iya. Surat Al-Kahfi kan, salah satunya ada di surat Al-Kahfi di bagian akhir, ayat-ayat terakhir. Qul Iya. apa? Qul innama ana basyarun mislukum. Iya. Yuha. Basyarun mislukum. Di sini Allah tegaskan bahwa Rasul itu adalah basyar seperti kalian. Rasul itu adalah basyar seperti kalian. Nah, maksudnya apa? Rasul itu adalah basyar dalam pengertian bahwa beliau itu dilahirkan oleh seorang ibu. Beliau ketika lapar makan, ketika penat, ketika capek, ketika lelah beristirahat, ketika haus minum. Beliau menikah, ketika mengantuk beliau tidur, ketika misalkan beliau mendapatkan serangan fisik, beliau juga merasa sakit, itu basyar. Dan dari segi basyariah kita dan Rasul dan kita sama. Dari segi basyariah, basyar itu ada makhluk biologis. Nah, tetapi dari segi insaniah, semua Rasul bahkan berbeda dengan kita manusia majority, manusia kebanyakan. Insaniah Rasul itu berbeda jauh dari kita manusia biasa. Rasulullah itu memiliki kesempurnaan Insanul dalam hal kamil. keilmuan, Insanul kamil. dalam hal akhlak, dalam hal Iya. keteladanan, dan dalam hal hikmah dan semuanya. Maka Rasul itu sama dengan kita itu dari segi basyariah. Yang maksud. Basyarun mislukum itu basyariahnya. Rasul sama dengan kita, mislukum, itu basyariah. Dari segi basyariah, bukan dari segi insaniah. Sedangkan dari segi insaniah, itu Rasul berbeda dari kita. Nah, inilah rahasianya kenapa Al-Quran menggunakan kata basyar pada surat Al-Kahfi itu. Karena yang sama itu adalah biologisnya, fisikalnya, bukan insaniahnya. Ya.
Ustaz, Sedangkan Islam sedangkan kita berbeda dengan Rasulullah, sangat jauh berbeda. sedangkan Rasul dan Nabi pun berbeza. Nah, apalagi Hmm, kita tahu bahwa antara Nabi dan Rasul pun berbeda kan? Ya. Bahkan di antara para Rasul sekalipun mereka memiliki tingkatan-tingkatan berbeza. yang berbeda. Sampai ada ulul azmi kan? Ya. Nah, maka meskipun kita bangsa bashar, tetapi insaniah kita berbeda-beda. Basariah kita sama, tetapi insaniah kita berbeda-beda. Bahkan satu keluarga, satu family, insaniahnya bisa berbeda. Meskipun basariahnya sama. Kalau dari Apa? segi handsome, Ustaz, itu bukan basyariah, insaniah. Handsome masuk basariah. Basyariah. Pun berbeza juga. Tak berbeza. Berbeza, Ya, Ustaz. ya ada tingkatannya, tentu saja ada Ah, tingkatan. Ada apa ya? Ada derajat yang berbeda-beda. Tapi handsome itu kan bagian yang nampak dari fisik. ganteng, Ya, ganteng, cakep atau tampan cakep. ya. Tampan, ketampanan, kecantikan itu basariah. Pun berbeza. Orang Pun ini berbeda. handsome, orang ini kurang handsome. Dia handsome tapi kurang. Iya. Ada kurang handsome, ada handsome lebih ya. Iya, ada sangat handsome gitu. Most handsome. Ya, most handsome. Atau juga ada cantik, kurang cantik, sangat cantik. Itu juga bagian dari basyariah gitu. Nah, jadi kita ini sama dengan Rasulullah itu dari segi basyariah. Karena apa? Karena Rasul itu diutus untuk bangsa manusia, maka beliau pun harus merupakan bangsa manusia, bukan bangsa jin. Rasulullah itu manusia, bashar, bukan jin, bukan malaikat, bukan malakun, bukan jinnun, tetapi basharun. Ada tuh kalau dalam syair Arab ya, tentang sholawat atau menggambarkan syair yang menggambarkan tentang sosok Rasulullah. Eh, Muhammadun basyarun, Muhammadun basyarun, walaysa kal basyari, walaysa kal basyari, walaysa kal basyari. Ini sastra ya. Hmm. Bal huwa yaqutatun. Bal huwa yaqutatun. Setelah itu apa ya? Muhammadun basyarun walaysa walaysa kal basyari bal huwa yaqutatun. Nah, selanjutnya saya lupa ini Bapak Ibu, maaf ya. Ada yang ingat Tak tak? tahu. Tak tahu Anak ya. tak tahu. Muhammad itu adalah bashar, Tapi tak seperti orang tapi biasa. tak seperti bashar pada umumnya. Baru yaqutatun, melainkan ia adalah atau bahkan ia adalah permata. Hmm. Yakut. Yakut. Mulai sakal hajari, alhamdulillah, ingat, alhamdulillah. Mulai sakal hajari. Nah, makasih Allah diingatkan. Tadi saya lupa betul, tapi kemudian Allah ingatkan. Muhammadun basyarun walaysa kal basyari bal huwa yaqutatun walaysa kal hajari. Basyari ri, hajari ri. Jadi ini Saja. berirama Saja. saja, berirama, rima, ada rimanya. Ini mudah diingat nih. Muhammadun basyarun walaysa kal basyari bal huwa yaqutatun walaysa kal hajari. Muhammad adalah manusia, tetapi bukan manusia pada umumnya, melainkan beliau adalah permata, Tapi bukan batu. biasa. Batu biasa. Permata biasa. Batu permata. Hafal ya ini ya, syair ini ya. Ini saya tentang Rasulullah nih, menggambarkan beliau. Basyarun Muhammadun basyarun
وليس ليس كالبشر كالبشر بل بل هو هو ياقوتة ياقوتة وليس وليس كالحجر. كالحجر. Nanti kita potong ini, kita bisa jadikan video khusus ya. Nanti bisa. Boleh i'rabkan. Muhammad mubtada, Bashar khabar. Muhammadin mubtada, Basarun khobar. Walaisa Laisa kal basyari, laisa apa tuh ahwatnya kana. kana. Isimnya kembali ke Muhammad. Muhammad. Basyar khobar, jar Bal majrur. bal Bal ni huruf idrok. apa? Baik drop. Wow. Wa mubtada dengan munfasil. Yakutatun khobar. Bar. Sesungguhnya Alaisa. ini boleh yakutun. Yakutatun atau yakutun, bahwa yakutun. Tapi di sini gunakan yakutatun tamarbuto Kenapa untuk guna memanai muannas? kekhususan. Kenapa guna muannas? Bermana khusus. Hmm. Sebagaimana sajarun menjadi sajarotun, khosabun khosabatun. Tamarbuto di situ bermana spesifik khusus. Oh. Jadi permata yang khusus begitu. Hmm. Walaisa kal hajari, laisa ya akhwatnya kana kal hajari, khobar kana terbuat dari jar majrur. Isim laisanya kembali kepada huwa. Wow. Laisa kalbashar. Muhammadun basyarun walaisa kal Basyari bal huwa yaqutatun walaysa kalhajari. Ini kita berada di bulan Rabiul Awal tanggal 26. Masih ada di bulan Rabiul Awal kan? Sampai Dia kita boleh mubtada, khabarnya, mubtadanya muzakkar, khabarnya muannas ya, Ustaz? kalau kata benda boleh. Kalau Boleh. khabarnya terbuat dari kata benda boleh. Mudzakkar muannas berbeda antara mubtada dan khobar. Kalau yang tak boleh itu sifatnya ya. Sifat atau fiil tak boleh, harus sama. Sifat, profesi, pekerjaan, fiil harus sama dengan mubtada'nya. Tetapi kalau khobar itu terbuat dari kata benda, maka boleh kata benda itu menjadi khobar bagi mudzakkar, meskipun khobar itu muannas. Muannas. Nas. Contohnya Ustaz ini. nak tanya berkenaan al-hayatud dunia. Ya, Dulu kenapa? ana rasa hayatud dunia tu mudhafun ilaihi, tapi dia ada alif lam, dua-dua. Al-hayatud dunia kat dalam Quran banyak. Iya, ini bukan mudhof ilah, ini Ini Ah. nak man'ut kan? Kalau man'ut. dari segi makna kita tengok macam bukan nak makna, sebab tu nak tanya Ustaz ni. Ya, itu terjemahan bahasa Indonesia. Harusnya bukan begitu. Kehidupan dunia. Itu Tak. dunia di sini maknanya adalah ini adunya ini isim tafdil untuk muannas. Sebagaimana al-ulya, sebagaimana al-quswa, sebagaimana al-kubro, sebagaimana al-husna, itu isim tafdil lil muannas. Dunia tu isim tafdil. Isim tafdil lil muannas. Aku Kalau mudzakkar adna, kalau muannas dunia. Apa artinya dunia? Dunia itu artinya, ini kan isim tafdil, berarti paling dekat paling paling atau paling hina. Paling rendah Ustaz, ada yang sebut paling Paling rendah. rendah juga. Ad-dunia ini dari kata danu ya. Danu atau dari kata dana. Kalau danua itu mudorenya yadnu'u, artinya hina. Kalau bahasa Arab daniun, maaf salah tulis ya, bentar. Kalau kita membaca kata daniun itu artinya hina. Isim tafdilnya adna'u, adna'u ya, adna'u. Nah, itu artinya hina. Tetapi kalau dana itu artinya apa? Dana madinya mudoranya yadnu ya, dana yadnu.
Apa artinya yadnu? Itu dekat. Artinya dekat. Dekat. Artinya dekat. Nah, berarti adunya itu kalau isim fa'ilnya adalah danin. Danin. Kalau mudzakkar. Kalau muannasnya daniyatun. Nah, danin ketika kita ubah menjadi isim tafdhil menjadi adna. Sedangkan daniyatun ketika kita ubah menjadi isim tafdhil menjadi dunia. Tuh. Danin itu dekat, adna lebih dekat atau paling dekat. Daniyatun muannas dekat, dunia paling dekat. Nah, lalu kalau isim tafdhili maknanya bermana sifat, bermana bisa menjadi naat. Makanya al hayatud dunya itu artinya adalah kehidupan yang paling dekat. Kebalikan dari al hayatud dunya adalah al hayatul akhirah. Apa artinya al hayatul akhirah? Kehidupan yang paling akhir, paling ujung. Kalau kita berjalan, ini misalnya manusia berjalan. Di sini ada beberapa titik. Titik satu, titik dua, titik tiga, titik empat, titik lima, titik enam, titik tujuh. Nah, titik yang paling dekat yang mana? Yang nomor satu kan? Nah, katakan saja titik ketujuh itu yang paling ujung, paling akhir. Nah, dunia itu adalah kehidupan yang paling dekat. Lalu yang apa? Di mana kita hidup di titik yang paling dekat. Makanya al-hayatud dunya. Al-hayatud dunya adalah kehidupan yang paling dekat. Di mana? Ya di mana kita sekarang berada. Nah, kemudian kita setelah di dunia kita mati, di mana kita berada? Alam barzah kan? Naam. Alam barzah itu apa artinya? Alam perbatasan. Hmm. Sebelum Perbatasan akhirat antara satu alam ke alam ke berikutnya. alam lain. Alam yang lain. Kalau saya gambarkan barzah itu ibarat immigration. Dari sebuah negara ke negara lain, kita tidak boleh langsung lewat, tapi harus melewati imigrasi. Ada boarding pass dulu kan, Hmm. imigrasi. Nah, batas itu barzah. Setelah barzah, apakah kita langsung di ujung? Belum, masih ada perjalanan panjang. Perjalanan, Hari kiamat. ya, hari kiamat atau nanti ada kebangkitan, yaumul bi'tsah, Hmm. bangkitan dari kematian pertama ya, dari Iya. kuburan. Kemudian setelah itu kita digiring ke mana? Ke mahsyar kan? Ya, Nah, syara. Setelah mahsyar nanti di mana ada yaumul apa tuh yaumul hisab, hari perhitungan. Setelah itu nanti ada yaumul qoror, hari penentuan. Setelah itu baru ada yaumul jaza, hari pembalasan. Setelah itu Masuk. ada yaumul khulud, hari keabadian. Nah, itu di ujungnya itu akhirat, akhirah, al hayatul akhirah. Begitu. Jadi adunya itu naat ibu, bukan mudhof ilaih. Makanya Tak kalimat pasal mungkin anak tak perasan dunia tu ingatkan macam kita cakap dunia. Jadi kehidupannya kepada dunia. Sebab tu nampak seperti mudhaf-mudhafun ilaihi. iya, iya itu betul. Itu terjemahannya ya. Ya, kalau kita lihat terjemahan memang kita melihatnya sebagai idofa ya mudhof ilaih. Nah, kalau kita sudah tahu tentang struktur kalimat ini adalah naat manhut, maka kita sekarang memahaminya bukan lagi kehidupan dunia, tetapi kehidupan yang paling dekat. Paling dekat. Jadi dunia itu adalah kehidupan yang paling dekat. Sedangkan tadi yang dimaksud dengan paling hina itu berbeda lagi, itu dari danua, ujungnya hamzah. Kalau nanti apa menggunakan tafdil nanti adna'u bukan adna gitu. Sehingga yang lebih tepat menurut saya adunya itu berasal dari kata dana yadnu yang artinya dekat qaba qausaini au adna. Ada kan ayat kalimat Ada. itu ya. Adna itu Ya. dari kata dani dari kata danin artinya dekat. Jadi kehidupan dunia adalah kehidupan yang paling dekat dari kita hari ini, dari kita hari ini. Makanya orang Indonesia menyebutnya itu dengan kehidupan di sini.
Sedangkan akhirat adalah kehidupan di alam sana, di sana. Begitu, begitu Ibu ya, Ibu Sukarti. Syukran, Ustaz. Sama Ibu. Berikutnya kita lanjutkan. Iftirosun. Iftirosun. Iftirosun maknanya di sini masdar iftarosa. Maksudnya isi masdar dari kata iftarosa. Masdar iftarosa. Makna iftarosa adalah istoda. Coba Bapak Ibu. Istoda ini eh mujarotnya apa? Soda. Soda kan? Ya. Ini kenapa alif dan to? Ini tambahannya masjid yang mana nih? 6 ya Ustaz, alif ta. Alif ta. Kenapa di sini to? Dia Kan Ustaz yang tukar. ada tukar, dan Tukar. kerja. Huruf Kenapa dak dari tak to. ditukar menjadi to? Stad. Karena diawali oleh sod. Sod. Ya, Iya, sodoto to. ya. Dada za da. Ya. Sodoto to. Oh, Ya, jadi asalnya adalah istada, tambahan alif dan ta. Kemudian karena huruf ta ini diawali oleh huruf sod, maka huruf ta ditukar diganti menjadi to, sehingga semua istada menjadi istoda. ada. Istoda artinya berburu, memangsa ya. Oke, Memburu saya. memburu. Memburu. Ya, memburu. Atau di sini bisa bermana memangsa ya, memburu. Memburu boleh, Ustaz. Memburu boleh ya, memangsa boleh kan? Memburu lebih baik. Ya, memburu atau berburu? Memburu orang, berburu dia tersendiri. Sendiri. Memburu Ustaz, bukan berburu. Ya, memburu. Ya, memangsa, menyerang ya. Ya. Oke, sedikit lagi, satu lagi lah. Fa'idha halaltum fastadu. Iya, Ya. itu. Ada di Al-Quran surat apa itu? Wa Yang idza halaltum fastodu. adalah Dia orang cakap berkenaan berburu dengan ya. ihram, dengan haji. Ini haji nih. Wa idza halaltum Dan ketika fastodu. halaltum kamu dihalalkan pas waduh. Maka berburulah. Jika engkau sudah halal, sudah bertahalul, Berilah Maka boleh maka berburu. maka berburulah. Tetapi ini bukan perintah ya. Bukan, maknanya boleh. 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 Daripada tak boleh Ya. dalam larangan pergilah dah halal. Ketika menjalankan manasik Ihram. ihram, tawaf, sa'i, itu kita tidak boleh berburu. Ketika sudah tahalul, maka fastodu boleh Boleh berburu. berburu. Jadi perintah itu tidak selalu merupakan kewajiban. Nah, ini juga dalam usul fikih nih. Dalam usul fikih itu ada kan begini. Ada teori ya, ada kaidah. Al aslu fil amri lil wujub. Al aslu fil amri lil wujub. Ini usul fikih ya. Al aslu fil amri lil wujub. Atau Wajib. hukum asal dari perintah, al aslu hukum Wajib. asal. Fil amri dalam perintah adalah wajib. Ya. Illa ma dalad dalilu ala khilafihi, tapi ada tambahannya. Illa ma dalad dalil ala khilafihi, illa ma dalad dalilu ala khilafihi, kecuali ada dalil yang mengatakan Menunjukkan. sebaliknya. Nah, ini usul fikih nih. Ala khilafihi. Nah, tetapi dalam ilmu balaghah, al-amru itu ada banyak macam. Tidak hanya perintah. Sedangkan dalam usul fikih, perintah itu bisa bermakna wujub, bisa bermakna sunnah, bisa bermakna ibahah. Dia Ya. bermakna juga doa, Ustaz. Ya, betul. Ah. Ada doa bermakna doa. Jadi ada wujub ya atau ijab, ada bermakna nadab sunnah, Benar. ada bermakna ibahah. Ibahah. Ubah ya boleh, ibahah itu ya. Boleh. Doa. Dia kena tengok
apa corona dia. Konteksnya, Dari konteksnya. konteks. Nah, bahkan ada perintah tapi bermakna larangan. Ni. Kita memerintah tapi melarang. Di, Iya. di Singapura, Malaysia ada tidak bahasa seperti itu? Contoh, Kalau di Indonesia ada. Contoh begini. Bapak Ibu tahu tak? Berisik. Bising. Bising ya. Iya. Orang Indonesia ketika di sekelilingnya teman-temannya sedang ribut, gaduh, berisik, itu mereka ketika melarang itu bilang begini, berisik. Iya. Itu Perli lah tu, Ustaz. tapi dia kata gitu bising, maknanya dia suruh diam, Ustaz. Iya, Perli lah tu, kita bilang Perli. bising, tapi bukan berarti mereka harus ribut, tetapi justru itu Suruh melarang diam. mereka ribut. Suruh diam. Bisik, Itu dia Berisik, Ustaz. Berisik. perintah tetapi melarang. Bahasa Indonesia seperti itu digunakan. Bahasa Sunda, bahasa etnis ya, bahasa Jawa itu juga digunakan. Melarang tetapi dengan ungkapan memerintah. Nah, bahasa Arab juga ada. Di Al-Quran kita temukan. Contoh ya. Kunu kirodatan khosiin. Kunu irotan. Oh, Kera tu. Jadilah kera kalian monyet-monyet yang hina. jadikan seperti ya. Apakah itu perintah untuk menjadi monyet? tak. Tak. Nah, tetapi memang ini maknanya kalau dalam ilmu balaghah ini maknanya adalah taubih ya, untuk menjelek-jelekan. Orang-orang yang dirinya seperti binatang begitu, yang nafsunya seperti binatang, sehingga Jadilah ketika dia seperti dimana kera. kalian jadi monyet saja. Itu kan ungkapan kemarahan. Iya. Ungkapan kemarahan dari Allah kepada orang-orang itu karena mereka tidak mau diberitahu, tidak mau sadar setelah diberitahu, sudahlah kalian jadi monyet saja. Jadilah Tapi kera. sesungguhnya kan bukan perintah menjadi monyet kan? Sesungguhnya bukan itu. Iya. Tapi itu karena mereka sudah memilih hidup jadi binatang, sudahlah kalian jadi monyet saja. Itu sesungguhnya ungkapan kemarahan kan? Iya, Pak. Ungkapan kemarahan. Gitu. Nah, jadi kembali kepada ungkapan wa idza halaltum fastadu. Dalam Al-Quran ada banyak kata perintah, ada banyak kata amar. Nah, itu dipahami dalam usulul fiqh itu nanti berbeda-beda. Ada yang bermakna wajib, ada yang bermakna nadab, sunnah, ada bermakna ibahah, mubah, juga ada bermakna doa. Bahkan ada mana-mana yang lain sesungguhnya, ada litaubih juga untuk bermakna buruk ya, memburukkan. Atau bisa bermakna marah juga tadi yang kita contohkan gitu. Nah, Wallahu a'lam bissawab. sudah habis ya. Habis, Boleh Pak. tak berhenti? Sampai istirahat ya. Iya. Mm-mm. Belum solat, Ustaz. Bagaimana Ibu? Belum solat. Oh iya ya, cukup. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sekarang saya tuliskan ungkapan syukur kita belajar malam hari ini. Marilah kita bersama-sama ucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil alamin. wa akhiru da'wahum Alhamdulillah. alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil alamin. Jadi kalau kita berdoa, maka setelah kita berdoa, kita ucapkan Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa akhiru da'wahum alhamdulillah. Fiha Alhamdulillah salam. bukan hanya ketika kita mendapatkan nikmat saja, tapi kalau kita berdoa juga kita ucapkan Alhamdulillah. Kenapa kita setelah berdoa baca Alhamdulillah? Sebab berdoa itu kan interaksi kita dengan Allah kan ya? Naam. Koneksi kita dengan Allah. Maka ketika kita hendak melepaskan diri dari koneksi ini, kita bersyukur sudah bisa berhubungan dengan Allah, maka kita ucapkan Alhamdulillah. La in syakartum la azidannakum. Lazidannakum wa la in kafartum Inna adzabi lasyadid. lasyadid. Seolah-olah kita permisi dari Allah kan, Pak? Ya, Alhamdulillah. betul, permisi. Datang kita memuja, pulang kita memuja. Datang kita dengan adab,
kita Iya, pulang dengan adab yang baik. iya betul Pak. Wa akhiru da'wahum Alhamdulillah. alhamdulillahirabbil alamin. Alamin. Oke, itu saja Oke. Bapak Ibu ya. Syukran, Baik, Ustaz. ikhwan al-akhwat, hadha huwa darsuna fi hadhihi al-lailah. Wa natamanna liqa fil usbu'il qadim insyaallah. Nakhtatim darsana bilhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Syukur jazilan. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala Wa ala ali ali sayyidina Sayyidina Muhammad. Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur jazilan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Puan Ustaz. Assalamualaikum. Banyak video yang terdapat dalam channel Arabia TV ini, baik bahasan tentang mufradat, sorof tasrif, nahwu maupun uslub, bahkan semua bahasan yang terdapat dalam program pembelajaran khusus kami, yakni program Sekolah Arab Digital, adalah bahasan-bahasan yang terdapat dalam buku yang kami buat ini, yakni 6 jilid buku Al-Ajib dan 2 jilid buku Al-Mumtaz. Semuanya ada 8 jilid. Sudah banyak penyimak channel Arabia TV yang menghubungi kami lewat WA, memesan dan membeli satu paket buku Al-Ajib dan Al-Mumtaz yang kami buat. Oleh karena itu, jika teman-teman ingin memesan dan membeli satu paket 8 jilid buku yang kami buat ini, silakan hubungi nomor WA yang ada di bawah ini. Semoga buku-buku ini bermanfaat sehingga kita sambil melihat video juga bisa sambil menyimak buku ajar yang kami buat. Semoga bermanfaat. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab